Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini Ibu akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu kemana setelah lulus SMA. Kita tahu semuanya, setelah lulus itu nanti pilihanmu akan kemana. Ibu berharap sekarang kamu sudah mempunyai satu pilihan, akan kuliahkah, atau bekerja, atau menunda dulu 1 tahun, dan seterusnya. Semuanya itu membutuhkan satu persiapan. Kalau kamu ingin kuliah, maka perlu persiapan, mengetahui atau mempunyai pengetahuan tentang apa? Tentang perguruan tinggi itu sendiri, tentang kemampuan diri pribadimu sendiri, bagaimana bakatmu, minatmu, kepribadian, kemampuan secara akademis, kemudian pengetahuan tentang ekonomi keluarga. Apakah mampu orang tuamu untuk membiayai? Berapa biaya per semester? Ya. Kemudian adakah beasiswa? Kalau memang kamu tidak bisa atau orang tua tidak bisa membiayai, dan seterusnya. Kita lanjutkan ya. Baik, kita lanjut ya. Ini adalah alur perjalananmu SMA sampai lulus. Nah, ketika kalian nanti di akhir tahun memenuhi syarat kelulusan, maka kalian akan dinyatakan lulus ya. Kemudian setelah lulus bisa melanjutkan kuliah, bisa kursus, itu ya, udah jelas ya. Tapi kalau tidak lulus, kalian bisa mengulang atau mengikuti paket C. Paket C ini jasanya sama, setara dengan SMA, dihargainya sama ya. Apakah mungkin kamu tidak lulus? Mungkin saja ya. Jadi perlu untuk kalian ketahui bahwa aturan kelulusan ini beberapa tahun terakhir sedikit berubah-ubah. Saya tidak tahu untuk pas kamu nanti seperti apa. Jadi jangan beranggapan bahwa nggak mungkin lah nggak lulus. Bisa aja bisa nggak lulus kalau kamu memang keterlaluan, nilaimu tidak bisa untuk diangkat atau memenuhi syarat untuk lulus. Jadi mari kita dari mumpung masih awal, janganlah kalian santai, raihlah. Kalau dibilang lulus tidak mempengaruhi perguruan tinggi, tapi kenyataannya melalui Dapodik, nilai yang diunggah dari sekolah ke Dapodik secara nasional itu sering dilihat oleh perguruan tinggi, khususnya adalah jalur-jalur beasiswa, jalur-jalur SNMPTN. Itu secara tidak langsung dia akan nge-link dan melihat ke sana. Oleh karena itu, bersiaplah untuk memperoleh nilai yang baik. Setelah kalian lulus nanti, kalian yang ingin melanjutkan kuliah, maka saat itu kalian diminta untuk memilih prodi atau program studi. Ketika kamu memilih satu program studi, itu sama dengan kamu sudah menentukan kira-kira bidang pekerjaan apa yang nantinya akan menjadi bidangmu atau yang akan kamu tekuni. Oleh karenanya, kamu harus memahami sebelum memilih suatu program studi itu, kamu harus memahami siapa kamu yang sebenarnya, apa minatmu, apa bakatmu, bagaimana kepribadianmu. Sudah tahu atau belum kalian semua? Oke, kalau belum tahu nanti akan ada materi tentang itu ya, insya Allah. Nah, kepribadian, contoh misalnya, kalau kamu tipe kepribadiannya adalah outdoor activity, sementara kamu memilih program studi farmasi misalnya, kalian tahu bahwa farmasi itu bekerjanya adalah di dalam ruangan. Seseorang yang tidak suka bekerja sendiri di dalam ruangan, dipaksa untuk bekerja, maka apa yang terjadi? Pastilah dari sisi psikologis juga tidak menguntungkan, stres ya. Dari hasil kinerja juga tidak maksimal. Sebaliknya, kalau kamu tipenya indoor activity, tapi kamu memilih program studinya adalah yang sifatnya lapangan. Apa misalnya? Misalnya geodesi, atau perminyakan, atau teknik yang lain yang memang membutuhkan kerja lapangan. Kalau kamu tidak
suka bekerja di lapangan, kok disuruh bekerja di lapangan, juga akan menjadikan seseorang tidak optimal di dalam bekerja. Kalau kamu orangnya itu tidak suka dengan darah, kalau melihat darah takut, orangnya jutekan,